Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih. Karena penyertaannya kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian Gereja Kemang Pratama hari ini Jumat 4 Maret 2022. Dan kita akan merenungkan dari kitab Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Dan judul renungan kita saya beri tema Tiada yang mustahil, Allah sanggup memakai siapa saja. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami masih boleh merasakan berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan buat kami kembali merenungi firman-Mu ya Bapa. Oleh karenanya, pimpinlah kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Judulnya Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak betah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian firman Tuhan hari ini. Dan yang menjadi pembahasan kita adalah ayatnya yang ke-11, yaitu, Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak betah lidahnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang Kristen yang merasa tidak layak dan mustahil dipakai Tuhan. Di antaranya mereka berpikir bahwa Tuhan hanya akan memakai orang-orang besar,
orang-orang terpandang yang berasal dari latar belakang keluarga yang baik dan yang suci dalam hidupnya. Namun kenyataannya, Tuhan tidak pernah memandang apa yang dimiliki seseorang untuk layak melayaninya. Buktinya, banyak kisah di dalam Alkitab, bahkan cerita tokoh-tokoh Alkitab, sebagian di antara mereka yang berpengaruh dalam kekristenan justru adalah orang-orang biasa pada awalnya dan tidak terpandang. Namun Tuhan memperlayakan mereka karena mereka mau membuka hati untuk mengikut Tuhan dan mau dipakai Tuhan. Seperti ketika Tuhan memilih Musa, meskipun dia tahu bahwa laki-laki ini tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah seperti yang disuruhkan kepadanya. Bahkan latar belakang seorang Musa adalah seorang pembunuh yang melarikan diri. Dan Musa sendiri pun sempat meragukan dirinya sendiri karena ia merasa tidak mampu berbicara dengan baik. Selain itu, Musa merasa tidak memiliki pengaruh apapun karena selama ini Musa kan kabur dan menetap di negeri asing. Namun kemudian ia kembali ke Mesir karena dipilih dan diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Maka Tuhan yang Maha Kuasa yang membantu dan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh Musa. Tuhan berbicara kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 10. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan tidak pernah sembarangan dalam memilih dan mengutus seseorang. Kalau Tuhan memilih dan mengutus seseorang, ia pasti akan memperlengkapi dengan kuasa dan juga memberikan kemampuan ilahi. Maka untuk meyakinkan Musa tentang panggilan ini, Tuhan telah mendemonstrasikan kuasanya di depan mata kepala Musa sendiri, yaitu dengan mengubah tongkat menjadi ular, membuat tangan Musa yang kena kusta putih seperti salju, lalu memulihkannya. Lalu bagaimana respon Musa? Berbagai alasan ia sampaikan kepada Tuhan untuk menolak dan menghindar dari panggilannya. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dan Keluaran 4 ayat 10 katakan, karena aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara-saudaraku, Paulus juga pernah berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika Musa terus merasa bahwa tidak ada lagi dalam dirinya yang bisa dipakai membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, maka ia tidak akan pernah mengalami hal-hal besar yang sudah direncanakan Tuhan bagi dirinya. Namun akhirnya Musa bersedia patuh terhadap panggilan Tuhan. Memang Musa yang tidak fasih berbicara, tapi dia memiliki tongkat, memiliki tangan, mulut, dan saudara yaitu Harun yang diutus Tuhan untuk mendampinginya. Sekalipun merasa tidak mampu, Tuhan sanggup menjadikan yang tak mungkin menjadi mungkin. Tongkat yang pada awalnya hanya dipakai menggembalakan domba, oleh Tuhan sanggup dipakai untuk menyatakan mujizatnya. Mujizat pertama adalah tongkat itu berubah menjadi ular. Memang para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama.
tetapi tongkat mereka ditelan oleh tongkat Musa. Kita bisa baca dalam Keluaran 7 ayat 8 sampai 12. Dan ketika Musa memukul tongkatnya ke air sungai Nil, air itu pun menjadi darah. Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Laut Teberau terbelah menjadi dua ketika Musa mengangkat tongkatnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut yang kering itu. Dan mulut Musa yang sebelumnya berat lidah oleh urapan Tuhan dijadikannya berkuasa. Jadi seandainya Musa sudah menyerah dari awal dan tidak merespon panggilan Tuhan, maka ia akan menjadi orang yang gagal. Ia tidak akan bisa melakukan perkara-perkara besar tersebut. Nah, saudara-saudara, bukankah kita juga sering berlaku seperti Musa? Kita sering merasa diri tak bisa apa-apa, tak punya kemampuan dan pesimis. Saudara-saudaraku, perhatikan, Tuhan tidak menuntut kita punya banyak keahlian atau segudang talenta, tetapi yang Ia inginkan dari kita adalah hati kita. Maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Ingat kasus Bileam, seorang nabi bebal yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahatnya, yang ditegur Tuhan melalui seekor keledai. 2 Petrus 2 ayat 16. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Jadi saudara-saudaraku, kalau seekor keledai beban yang bisu bisa dipakai Tuhan untuk menegur dan memperingatkan Bileam, nah, bukankah kita ini lebih berharga dari seekor keledai bisu? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karena Allah itu tahu bahwa alat yang dipakainya adalah terbuat dari bejana tanah liat yang gampang hancur. Namun justru Allah melimpahkan kekuatannya sehingga bejana itu menjadi bejana yang berguna dan berharga di matanya. Jadi saudara-saudaraku, jika saat ini Anda merasa bahwa Anda lemah dan tak berdaya, kecil dan hina, percayalah bahwa di tangan Allah sesuatu yang biasa dipandang manusia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Allah bisa memakai dan mengangkat orang lain dari tempat yang hina ke tempat yang mulia, seperti Allah memakai Yusuf, seseorang dari desa kecil dan biasa, namun bisa tampil bersinar di negeri orang lain. Maka percayalah bahwa Allah juga bisa memakai saudara dan saya untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saksinya, untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mewujudkan rencananya, menjadikan semua bangsa muridnya. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jangan mengeraskan hati dengan banyak dalih atau banyak alasan selagi panggilan Tuhan itu masih menggema. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sekalipun kita terbatas, kita memiliki Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Sungguh bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Allah sanggup memakai siapa saja
asalkan yang mau dipakai Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa jika Engkau yang telah memilih kami, maka Engkau pula yang akan memperlengkapi kami dan menolong kami ya Bapa, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi rekan sekerja-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Dan tiada yang mustahil bagi-Mu, karenanya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Biarlah Engkau saja yang memimpin dan menyertai perjalanan hidup kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin.